Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami dalam mata kuliah simulasi prarancangan pabrik kimia dengan TPP berjudul Pabrik Etil Akrilat dari Asam Akrilat dan Etanol. Di sini kami akan menjelaskan mengenai diagram alir, neraca massa, dan neraca panas. Kemudian kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Kiraina Yasmin Aisyah Hermawan, dengan NIM D500210040, kemudian Elo Karisma Putri, dengan NIM D500210041, dan Muhammad Amar Nasiruddin dengan NIM D500210043. Kemudian, untuk bahan-bahan yang kami gunakan adalah reaktannya berupa asam akrilat dan etanol menggunakan katalis asam sulfat, kemudian produk jadinya adalah etil akrilat. Untuk pekerjaan kami, terdapat beberapa permasalahan, yaitu yang pertama, komponen etil akrilat tidak tersedia di DWSIM, sehingga untuk solusinya adalah memakai komponen dari online source. Kami memakai dari KDB. Kemudian yang kedua adalah pada reaktor. Permasalahan pada reaktor adalah kurangnya pengetahuan tentang reaksi kinetik awal, sehingga kami harus mencari tutorial di YouTube. Untuk trial volume pada reaktor, setelah di-run ternyata angka-angkanya otomatis terganti. Lalu masalah yang ketiga adalah pada dekanter, pengubahan outlet stream 1 dan stream 2 mempengaruhi hasil produk atas dan bawah, sehingga penentuan tekanan dan temperatur di hasil atas sampai output 6 itu produknya berwarna merah. Untuk solusinya adalah mengubah parameter menjadi pressure dan enthalpy. Lalu permasalahan keempat ada pada menara distilasi 2. Pada menara distilasi kedua, kami memiliki kesulitan dalam pemilihan light key komponen dan high key komponen. Kemudian untuk solusinya adalah kami men-trial pada light key yang telah ditentukan. Untuk masalah pada dekanter, produk etil akrilat pada dekanter masih lumayan banyak yang ke bawah, sehingga pada menara distilasi kedua sulit untuk dipisahkan karena memiliki titik didih yang sangat berdekatan antara etanol dan air. Lalu selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai proses dari awal sampai recycle. Proses pertama adalah penyimpanan bahan di tangki. Kemudian lanjut ke reaktor. Sebelumnya di preheat dulu, lalu ke reaktor. Setelah di reaktor, produknya dipisahkan menggunakan dekanter dengan perbedaan kelarutan atau solubilitas. Setelah masuk ke dekanter, output keluaran produk bawahnya, yaitu reaktan-reaktan yang masih belum bereaksi, akan dipisahkan menggunakan menara distilasi. Dalam hal ini kami menggunakan 2 menara distilasi, yaitu menara distilasi 1 dan menara distilasi 2. Pertama-tama,
kami akan saya akan menjelaskan mengenai penyimpanan. Untuk penyimpanannya, terdapat 3 tangki. Yang pertama adalah tangki asam akrilat, kemudian tangki etanol, dan tangki sulfuric acid atau asam sulfat. Untuk tangki asam akrilat, suhu dan temperaturnya sesuai dengan temperatur lingkungan dan suhu atmosferis. Eh, untuk tangki akrilik asid, tangki pertama, pressure dan temperaturnya adalah pressure atmosferis dan temperatur lingkungan. Kemudian, mass flow-nya sebesar 1000 kg per hour dan molar flow sebesar 13,90081 kmol per hour. Untuk tangki kedua yaitu tangki etanol, suhu dan tekanannya juga atmosferis dan suhu lingkungan. Mass flow-nya juga sama 1000 kg per hour. Untuk tangki sulfuric acid atau katalis, temperaturnya dan tekanannya juga sama seperti tangki-tangki sebelumnya dan mass flow sebesar 3600 kg per hour. Kemudian reaktan yang dari tangki ini akan dialirkan ke mixer untuk di-mix atau dicampur. Setelah itu, reaktan yang dari mixer akan dialirkan lagi ke heater untuk dinaikkan suhunya menjadi 85 derajat Celcius. Karena sebelum di reaktor, suhu dari reaktan harus mencapai 85 derajat Celcius dan reaksi di reaktor itu berjalan pada suhu tersebut. Kemudian kami akan menjelaskan mengenai neraca panas. Neraca panas dari cooler adalah kemudian untuk inputnya ini merupakan input dari asam akrilat. Lalu ini output dari tangki asam akrilat. Kemudian ini input etanol. Dan ini output dari tangki etanol. Lalu ini input asam sulfat dan output tangki asam sulfat. Kemudian dari ketiga aliran ini akan dimix menggunakan mixer sebelum di preheat. Untuk neraca masanya adalah akrilik asid atau asam akrilat sebesar 0,012, kemudian etanol sebesar 0,044, etil akrilat atau produk dari recycle sebesar 0,03, lalu ada air sebagai produk samping sebesar 0,035 dan asam sulfat sebagai katalis 0,877. Dari aliran 4 ini akan dipanaskan menggunakan heater. Kemudian
keluar keluar dalam suhu 85 derajat Celcius. Untuk neraca panasnya, asam akrilat sebesar 0,012, etanol sebesar 0,044, etil akrilat sebesar 0,0308, air sebesar 0,035, dan asam sulfat sebesar 0,087. 0,87. Lalu untuk aliran energinya sebesar 2755,91 kW. Kemudian dari feed ini akan masuk ke reaktor untuk direaksikan dan membentuk produk etil akrilat. Lanjut untuk stream 4. Di stream 4 nih, thresholdnya komponen untuk mass flow. Akrilik acid 1152,2416, dan etanol 2717,6928, kemudian etil akrilat 4137,8957, dan untuk water 866,04054, kemudian untuk sulfuric acid 117.995,04. Kemudian untuk kondisi operasi 209,713 derajat Celcius, kemudian untuk pressure 1,01325 derajat bar. Kemudian untuk mass flow 12.689 kg per hour. Kemudian lanjut ke cooler. Di cooler ini digunakan sebagai pre-treatment sebelum masuk reaktor agar kondisi operasi pada reaktor tercapai sehingga reaktan dapat terkonversi secara sempurna. Di sini outlet dari temperatur outlet dari cooler yaitu 85 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya stream feed sebelum masuk ke CSTR. Di sini temperaturnya yaitu 85 derajat, kemudian untuk pressure 1,01325 bar, dan untuk ratio mass flow-nya akrilik acid 1152,2416, kemudian untuk etanol 2717,6928, kemudian untuk etil akrilat 4137,8957, kemudian untuk water 866,04054, kemudian untuk sulfuric acid 117.995,04. Kemudian lanjut untuk CSTR. Untuk reaksinya sendiri, reaksi konversi di sini sudah balance. Kemudian untuk konversinya sendiri yaitu 97%. Kemudian untuk fasenya yaitu liquid. Kemudian untuk eh, kinetic reaction di sini ada balance. Kemudian untuk nilai K, K input yaitu 990,194, T minimal 3 derajat Kelvin, kemudian untuk T maksimal 3000 derajat Kelvin, untuk fasenya masih liquid. Oke. Kemudian untuk reaktor volume 1 meter kubik. Kemudian untuk reaktor pressure drop 1 bar. Kemudian untuk kinetic reaction, yang pertama etil akrilat yaitu 0,0784367 kmol per hour. Terus untuk reaction rate 0,0784367 kmol per meter kubik per kali hour. Kemudian reaction heat 7,19518 kilo. Kemudian tidak ada temperature difference. Kemudian untuk conversion pada komponen acrylic acid terkonversi menjadi 79,9852. Kemudian untuk etanol 21,6793. Kemudian untuk etil akrilat
30,9436, kemudian untuk water 26,6039, kemudian untuk sulfuric acid yaitu 1,1895, eh, 1,1895 1 E-5. Kemudian ini kalkulasi materinya yaitu si isotermik. Kemudian untuk output dari CSTR sendiri, kondisi operasi, temperatur yang pertama temperatur yaitu 85 derajat, kemudian untuk pressure yaitu 0,01325, kemudian untuk resultnya yaitu mass flow. Eh, Komponen yang pertama acrylic acid yaitu 230,61928, kemudian untuk yang kedua yaitu etanol 2128,515, kemudian untuk etil akrilat 5418,3093, kemudian untuk water 1096,441, kemudian untuk sulfuric acid 111.995,02. Jadi di sini pada permasalahan simulasi reaktor, yaitu yang pertama kurangnya pengetahuan tentang reaksi kinetik awal sehingga harus mencari tutorial di YouTube. Kemudian untuk trial forum pada reaktor itu setelah di run ternyata angkanya otomatis terganti. Oke. Baik, saya akan menjelaskan proses di dekanter, menara destilasi 1, dan menara destilasi 2. Untuk di dekanter sendiri, inputnya merupakan keluaran dari reaktor CSTR, di mana keluaran reaktor CSTR ini yang semulanya temperaturnya 85 derajat Celcius didinginkan menjadi 25 derajat Celcius. Di dekanter ini sendiri terjadi pemisahan berdasarkan densitas. Jadi densitasnya yang lebih tinggi akan menjadi keluaran bawah atau hasil bawah dari dekanter, sedangkan hasil atasnya yang mempunyai densitas yang rendah. Ini merupakan tabel densitas dari masing-masing produk, di mana yang paling tertinggi densitasnya adalah asam sulfat dan yang terendah adalah etanol. Kemudian di dekanter sendiri, di dekanter ini sendiri parameter yang dipakai ada separation factor specific for memilih untuk outlet stream 1 yaitu material stream 6, di mana nanti hasil yang kami inginkan yaitu produk berupa etil akrilat akan menjadi hasil atas di material stream 6. Sedangkan hasil bawahnya berdasarkan perbedaan densitas tadi nanti akan lebih banyak untuk sulfuric acid atau H2SO4. Untuk hasilnya spesifikasi di produk ini temperaturnya 25 derajat Celcius, tekanannya 0,01325 bar, mass flow 2012,02 kg per jam, molar flow 36,8765 kmol per jam, mass fraction acrylic acid 0,038608, mass flow acrylic acid 77,6757 kg per jam, mass fraction etanol 0,19606, mass flow etanol 394,477 kg per jam, mass fraction etil akrilat sebesar 0,635895, mass flow dari etil akrilat sebesar 1279,44 kg per jam, mass fraction water 0,1296
439, mass flow dari water 260,434, sedangkan mass fraction dan mass flow dari sulfuric acidnya 0. Dari tabel produk, neraca massa produk atau spesifikasi produk, di sini dapat diketahui bahwa yang terbawa di arus atas dari dekanter itu paling banyak di etil akrilat seperti yang kita inginkan. Untuk hasil bawahnya, material stream 7 sendiri dengan temperatur 25 derajat Celcius, tekanan 0,01325 bar, mass flow-nya 121.287 kg per jam, molar flow 1.297,72 km per jam, dan mass flow yang paling tinggi di sini diketahui yaitu sulfuric acid sebesar 114.478 kg per jam. Kemudian dari material stream 7 masuk ke dalam menara destilasi 1. Menara destilasi 1 ini digunakan untuk memisahkan H2SO4 atau sulfuric acid menjadi hasil bawahnya untuk di-recycle ke dalam mixer. Untuk leaky compound ada water, heavy compound yaitu acrylic acid. Untuk menara destilasi ini pemisahan berdasarkan titik didih di mana titik didih tertinggi itu menjadi heavy key, titik didih rendahnya merupakan light key. Untuk light key dan heavy key sendiri ditentukan H2O atau air dengan titik didih 100 derajat Celcius dan heavy key berupa asam akrilat dengan titik didih sebesar 141 derajat Celcius. Kemudian di menara destilasi ini diperoleh hasil atas dan hasil bawahnya. Hasil atasnya bernama material stream 8 dan hasil bawahnya bernama recycle stream 1. Untuk spesifikasi atau neraca massanya, yang pertama dari recycle stream 1 atau hasil bottom dari menara destilasi 1 diperoleh temperatur 240,159 derajat Celcius, tekanan 1 bar, mass flow sebesar 115.811 kg per jam, molar flow sebesar 1.193,86 km per jam, mass fraction acrylic acid sebesar 0,0006981166, mass flow acrylic acid sebesar 80,8553 kg per jam, mass fraction untuk etanol sebesar 0,00240,455, mass flow etanol sebesar 278,473 kg per jam, mass fraction etil akrilat sebesar 0,00715038, mass flow etil akrilat sebesar 828,93 kg per jam, mass fraction mass flow etil akrilat sebesar 828,093 kg per jam, mass fraction water sebesar 0,00185714, mass flow water 219,077 kg per jam, mass fraction sulfuric acid sebesar 0,98789, mass flow sulfuric acid sebesar 114.408 kg per jam. Dari data neraca massa ini diperoleh fluida yang mengalir di bottom menara destilasi 1 paling banyak adalah H2SO4 atau sulfuric acid. Untuk spesifikasi atau neraca massa
produk atasnya di material stream 8 diperoleh temperatur sebesar 91,0765 derajat Celcius dengan tekanan 1 bar, mass flow 5.476,15 kg per jam, molar flow sebesar 99,8598 kmol per jam, mass fraction acrylic acid sebesar 0,0131409, mass flow acrylic acid sebesar 71,9616 kg per jam, mass fraction etanol sebesar 0,263518, mass flow etanol sebesar 1443,06 kg per jam, mass fraction etil akrilat sebesar 0,598581, mass flow etil akrilat sebesar 3277,92 kg per jam, mass fraction water 0,112153, mass flow dari water 614,169 kg per jam, mass fraction untuk sulfuric acid sebesar 0,012608, mass flow untuk sulfuric acid 69,0368 kg per jam. Dari data ini diperoleh fluida yang mengalir paling besar itu adalah etil akrilat. Baik, selanjutnya material stream 8 ini sebagai input dari menara destilasi 2, di mana menara destilasi 2 ini memiliki light key compound berupa water, heavy key compound berupa acrylic acid. Di menara destilasi 2 ini untuk memisahkan produk etil akrilat, di mana titik didih dari light key atau air sebesar 100 derajat Celcius dan heavy key berupa asam akrilat sebesar 141 derajat Celcius. Jadi untuk kedua menara destilasi ini dipilih light key dan heavy key yang sama. Kemudian dari menara destilasi 02 ini diperoleh hasil atasnya bernama recycle stream 2 dan hasil bawahnya bernama material stream 9, di mana material stream 9 bagi hasil bawah ini akan didinginkan atau diturunkan suhunya untuk kemudian lanjut ke UPL atau unit pengolah limbah. Untuk neraca massa atau spesifikasi dari recycle stream 2, temperatur 90,8738 derajat Celcius dengan tekanan 1 bar, mass flow sebesar 5.405,86 kg per jam, molar flow sebesar 99,1339 kmol per jam, molar fraction untuk acrylic acid sebesar 0,01, mass fraction untuk acrylic acid sebesar 0,013215, mass flow untuk acrylic acid sebesar 71,4385 kg per jam, molar fraction etanol sebesar 0,315973, mass fraction etanol 0,266938, mass flow etanol sebesar 1443,03 kg per jam, molar fraction etil akrilat sebesar 0,330212, mass fraction untuk etil akrilat sebesar 0,606258, mass flow etil akrilat sebesar 3277,35 kg per jam, molar fraction untuk water sebesar
0,343824, mass fraction water 0,113589, mass flow water sebesar 614 kg per jam, molar fraction sulfuric acid sebesar 2,05315 kali 10 pangkat minus 9, mass fraction sulfuric acid sebesar 3,6928 kali 10 pangkat minus 9, mass flow sulfuric acid sebesar 1,99629 kali 10 pangkat min 5 kg per jam. Berdasarkan data ini, recycle stream 2 diperoleh. Dapat diketahui bahwa fluida yang mengalir banyak di top atau hasil koran atas dari menara destilasi 2 adalah etil akrilat. Kemudian untuk di UPL atau unit pengolahan limbah, diperoleh temperatur 45 derajat Celcius dengan tekanan 1 bar, mass flow 70,3369 kg per jam, molar flow sebesar 0,72679 kg per jam, mass flow akrilik asid sebesar 0,52373 kg per jam, mass flow etanol sebesar 0,046232 kg per jam, mass flow etil akrilat sebesar 0,59919 kg per jam, mass flow dari water sebesar 0,130933 kg per jam, mass flow untuk sulfuric acid sebesar 69,0368 kg per jam. Untuk kesulitan atau apa saja yang dihadapi selama tiga proses ini di dekanter, menara destilasi 1 dan 2 ini ada di yang pertama ada di dekanter. Untuk menentukan parameter outlet stream 1 atau outlet stream 2 ini sangat penting karena waktu itu kami salah untuk memakai outlet stream 2 sehingga hasil akrilatnya itu banyak berada di material stream 7 sehingga di material stream 6 yang kita pilih untuk menjadi hasil keluaran atas sebagai produk itu etil akrilatnya malah sedikit sehingga kami mengubahnya menjadi outlet stream 1. Kemudian untuk masalah kedua ini ada di outlet stream 6 atau material stream 6 di mana awalnya flash spesifikasinya itu menggunakan temperatur dan pressure. Namun setelah ditekan solve, itu hasilnya malah error sehingga kemudian kami mencari cara lain agar material stream 6 ini tidak error sehingga kami mengubahnya menjadi pressure and enthalpy pada flash spesifikasinya. Untuk masalah selanjutnya itu ada di menara destilasi 1 dan menara destilasi 2. Sebenarnya masalahnya sama, yaitu penentuan light key dan heavy key. Jadi ketika light key dan heavy key ini salah atau mungkin terbalik, itu akan mempengaruhi dari hasil koran atas dan hasil koran bawah. Jika kita salah dalam menentukan light key dan heavy key, nanti untuk yang diinginkan di recycle di sini tidak jadi sulfuric acid atau H2SO4. Bisa saja komponen lain yang lebih banyak untuk hasil bawahnya. Sehingga itu malah tidak menjadikan hasil ini tidak diinginkan. Gitu. Jadi pentingnya untuk pengecekan ulang untuk light key dan heavy key apakah sudah memenuhi keinginan kita untuk ke H2SO4, di mana H2SO4 itu merupakan katalis.
Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.